saya membimbing mahasiswa WMK di UGM ini, itu saya hanya sekedar menjadi mentor. Tentunya pengalaman saya sebagai DPL pengalaman yang menyenangkan ya. Banyak menyenangkannya daripada susahnya. Sangat menyenangkan gitu ya, apalagi ini juga menjadi kita tambah ilmu gitu. Tentunya menjadi DPL di program WMK sejauh ini adalah pengalaman saya itu sangat menarik dan menyenangkan. Karena di program WMK ini kita sebagai pendamping itu tidak hanya menjadi seorang pendamping, tapi kita juga bisa belajar dari teman-teman mahasiswa yang menjadi anak didik kita. Pengalaman menjadi DPL di WMK UGM sangat luar biasa. Karena mahasiswanya sendiri sebenarnya semangat, idenya bagus, dan kalau ada problem, solusinya itu cepat. Ya, jadi mereka sebenarnya yang ikut WMK ini anak-anak yang sudah dalam tanda petik 50% niat menjadi seorang wirausaha. Kita belajar juga dari adik-adik mahasiswa, mereka mengembangkan suatu produk gitu ya, ada ide bisnis, kita mendampingi, kemudian kita bisa memberikan suatu masukan gitu ya, dan ini juga menjadi salah satu pembelajaran juga bagi DPL. Memang di sini saya mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah mempunyai niat untuk belajar berwirausaha. Jadi di sini pengalaman saya sebetulnya sama-sama belajar begitu dengan mahasiswa yang ingin memulai untuk berwirausaha. Karena di program WMK ini kita sebagai pendamping itu tidak hanya menjadi seorang pendamping, tapi kita juga bisa belajar dari teman-teman mahasiswa yang menjadi anak didik kita terkait dengan ide-ide apa dan permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekitar mereka selama ini, dan sehingga itu bisa direalisasikan menjadi sebuah bisnis, sehingga kita tidak hanya berperan sebagai pendamping saja, tapi juga bisa menjadi belajar juga dari teman-teman yang ada sekarang. Mentor itu tugasnya hanya mengarahkan, kalau benar ya diteruskan, kalau tidak benar mungkin diberi masukan. Jadi sebagai dosen pembimbing lapangan, kerja saya hanya seperti itu, tidak memaksakan untuk menuruti apa yang saya mau. Saya sudah menjadi DPL beberapa kali dan merupakan kebanggaan bagi saya karena bisa bertemu dengan para wirausaha muda yang memiliki ide-ide yang sangat brilian. Sehingga ini menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan bagi kami sebagai seorang DPL. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan gitu, mahasiswa dalam WMK ini adalah ada beberapa mahasiswa yang mempunyai ide bisnis gitu ya, tetapi mereka masih belum matang, mereka masih belum mengerti gitu bagaimana menjalankan bisnisnya, kemudian bagaimana secara finansialnya, bagaimana secara marketingnya gitu. Tantangan yang saya lihat untuk mahasiswa ini itu adalah melihat bahwasannya mereka dipacu untuk bisa bersaing gitu ya dengan keadaan gitu ya, karena sekarang ini kan yang namanya wirausaha itu ya tidak harus didapatkan dari pendidikan formal begitu, sehingga tantangan utama mereka itu adalah mereka bisa melihat kemungkinan-kemungkinan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan potensi-potensi yang bisa dikembangkan begitu. Tantangannya itu sebenarnya sama seperti dengan orang yang sedang merintis bisnis ya sebenarnya. Ketika saya lihat dari teman-teman mahasiswa ini, sebenarnya mereka itu ketika membuat sebuah ide bisnis itu kadang-kadang terlalu di langit kayak gitu. Jadi mereka tuh pengennya sesuatu yang besar, grande kayak gitu. Bahkan terkadang mereka itu masih bingung bagaimana cara merealisasikan ide-ide tersebut. Jadi tantangannya anak-anak sebagai startup itu adalah persaingan di luar sana itu sudah banyak ya. Sehingga dalam hal ini anak-anak itu nomor satu bisa memproduksi produk yang berkualitas, harganya sesuai dengan market, kemudian aman, bisa dikenal di mana saja, dan attitude-nya harus baik. Tantangan utama bagi para wirausaha muda adalah menentukan visi dan juga passion serta target dalam berusaha. Jadi terkadang mereka hanya ingin memikirkan profit saja. Ya, jadi memang ini yang tantangannya ke depan. Jadi ini juga ada kaitannya juga dengan waktu gitu ya. Kita tahu bahwa WMK ini hanya 1 semester, efektifnya adalah 4 bulan, sehingga memang ini secara durasi juga harus diperpanjang. Artinya mahasiswa bisa mendapatkan suatu ilmu itu adalah komprehensif gitu ya, dari ide bisnis sampai dia bisa memasarkan produknya.
Ini di sini saya sih sebetulnya hanya mendampingi untuk memperlihatkan kepada mereka bahwasannya ada potensi-potensi yang sangat bisa dikembangkan. Saya biasanya memberikan lebih kepada mengarahkan kepada teman-teman bahwa sebenarnya bagaimana teman-teman itu bisa membawa ide mereka itu bisa melangkah di tanah sehingga bisa direalisasikan dan tidak menjadi sebuah ide yang terlalu ambisius, karena sebenarnya ketika kita pertama kali membuat bisnis itu yang pertama adalah bagaimana visibilitas bisnis tersebut bisa dilakukan sehingga itu bisa direalisasikan. Jadi mahasiswa itu attitude-nya harus baik. Dalam hal ini kalau modal diberikan ya 100% dikerjakan. Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa yang ikut WMK di UGM ini secara keuangan dia memanfaatkan uang itu secara maksimal. Jadi tidak ada istilah uang itu dipakai untuk kegiatan yang tidak benar. Setelah mereka mengetahui visi lebih lanjut apa usaha yang akan dikembangkannya, itu menjadi semakin bergairah gitu ya dalam mengusahakannya, sehingga memang kita harus mengajak mereka agar usaha yang mereka lakukan, agar mimpi berusaha yang mereka itu ingin upayakan itu memang berdasarkan kebutuhan di masyarakat dan membantu permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga itu sangat bermanfaat gitu ya bagi mereka. Dan itu yang menjadi salah satu tugas dari DPL, mengajak mereka berdiskusi, brainstorming, sampai kemudian mereka merencanakan bisnis mereka dan kemudian membuat brand image dari produk mereka, sehingga memang peran DPL dan kerjasama dengan mahasiswa itu menjadi hal yang penting, dan kemudian engagement di antara keduanya itu juga menjadi hal yang sangat luar biasa. Pengalaman yang paling menarik itu sebenarnya ketika ide-ide, saran-saran dari kita sebagai pembina atau pembimbing itu juga dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa ini. Seperti mereka bingung ketika mereka punya ide bisnis, ini idenya seperti apa, dan kemudian nanti jadinya akan seperti apa, sehingga saya sebagai pembimbing biasanya saya mengarahkan bahwa ini loh, karena saya kemarin mendampingi digital bisnis, sehingga ini loh banyak sekali bisnis digital yang mungkin mempunyai kemiripan, dan itu bisa teman-teman pelajari proses bisnisnya, dan yang sehingga ide-ide tersebut bisa menjadi patokan untuk teman-teman untuk mengembangkan ide bisnisnya. Dan ketika saran-saran dari kita diterima dan diimplementasikan oleh teman-teman, itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan sekali kayak gitu, karena kita juga didengarkan oleh mereka. Mahasiswa kami itu kemarin salah satunya membuat suatu produk makanan yang simple dibawa untuk orang yang bepergian. Dia menciptakan wadah yang kalau dituangi air dia itu bisa panas. Artinya pada wadah itu mengandung suatu bahan yang bereaksi dengan air dan eksotermis. Nah, itu suatu hal yang sangat riskan terhadap kesehatan. Akhirnya secara cepat dia bisa merubah program itu menjadi suatu makanan yang tidak usah dikemas dengan kemasan yang seperti itu, tapi tetap awet dalam kurun waktu 1 tahun. Kami bekerja sama dengan FTP UGM, di mana di situ ada alat sterilisasi yang bisa memperpanjang umur makanan. Ketika mendampingi mereka untuk mengembangkan produknya tentunya kalau mengembangkan produk karena dari awal sehingga tidak langsung jadi, sehingga mereka harus mengalami berbagai macam naik turun begitu ya, naik turun. Jadi ketika misalnya kebetulan produk yang saya bimbing itu adalah produk makanan, sehingga ketika tidak pas begitu ya, jadi rasanya tidak pas, kemudian juga mereka sempat down begitu, yang kok resepnya itu nggak cocok begitu ya, sehingga mereka frustasi. Nah, kemudian saya sangat terkesan adalah berusaha untuk mendampingi mereka bahwasannya mereka bisa gitu ya, sampai akhirnya mereka bisa bangkit dan bahkan makanannya itu laku begitu, bisa dijual, layak jual, dan itu dalam waktu singkat ya. Ini karena kan cuma programnya hanya 4 bulan, dan itu dari mulai pembuatan resep sampai kemudian terjual itu kurang lebih hanya 2,5 bulan begitu ya efektifnya, sehingga ini pengalaman yang menurut saya itu luar biasa, mendampingi mereka dari mulai nol sampai kemudian bisa produk itu terjual, layak jual. Jadi kebetulan saya mendampingi produk agribisnis sama ekonomi sirkular gitu ya. Jadi ada
tema atau ide bisnis dari mahasiswa, kemudian kita mendampingi dari nol gitu, dari bagaimana membuat produknya, dan alhamdulillah sampai berakhirnya WMK ini, produk yang dihasilkan tadi yang tadinya hanya berupa ide bisnis itu ternyata bisa dijual dan itu laku di pasar. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan dan juga sebagai suatu pengalaman yang berharga baik bagi kami di PL maupun bagi mahasiswa. Tahun ini saya mendapatkan mahasiswa yang memiliki ide brilian. Dia membuat aplikasi Silingo. Itu mengedukasi masyarakat agar mengajari bahasa isyarat. Awalnya saya juga tidak tahu bahwa ternyata dalam bahasa isyarat itu ada 2 jenis gitu ya. Dan ada yang bahasa isyarat Bisindo dan kemudian ada bahasa isyarat yang satunya lagi. Nah, ide ini gitu ya sangat luar biasa ketika mereka itu bisa memahami kebutuhan para teman tuli gitu. Dan dari situ pun saya juga belajar gitu ya, ternyata membersamai teman tuli dengan belajar bahasa isyarat secara independen, secara individu itu juga akhirnya bisa membantu para teman dengar juga, akhirnya bisa membantu teman tuli dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menjadi hal yang sangat berkesan bagi saya. Menurut saya ini program yang sangat baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang program WMK ini gitu, dalam mendukung ekosistem yang ya emang ini harus ada gitu, harus ada dan harus diperbanyak sebenarnya program-program kaitan dengan WMK ini, karena ke depan kita juga ada bonus demografi gitu ya, anak muda semakin banyak. Kalau menurut saya program-program tentang kewirausahaan ini sangat penting sekali ya, karena intinya adalah untuk menumbuhkan semangat tentang kewirausahaan kepada generasi muda. Jadi anak-anak mahasiswa yang ikut WMK itu teruntungkan sekali karena secara modal sudah diberi suplai dana yang relatif bisa untuk berusaha. Karena ini latar belakang mahasiswanya ini kan bukan mahasiswa yang untuk berwirausaha begitu. Sehingga menurut saya ini peluang yang sangat baik begitu program ini, supaya mereka bisa berpikir bahwasannya selain misalnya pendidikan formal, kemudian dia juga bisa menghasilkan atau mendapatkan pekerjaan dari berwirausaha ini. Generasi muda membutuhkan dukungan yang luar biasa, salah satunya juga dari pendidikan gitu ya, dari peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa untuk mengetahui step-step mereka untuk menjadi seorang wirausaha muda yang akhirnya menjadi mandiri. Karena wirausaha itu perlu pembiasaan. Seperti kita belajar secara kognisi, maka wirausaha itu adalah pembelajaran yang secara psikomotoris yang kemudian meningkatkan keterampilan. Dan juga artinya kita juga negara tidak menyediakan lapangan kerja yang luas. Itu artinya apa? Mahasiswa diajari, anak-anak muda diajari untuk menjadi seorang wirausaha gitu ya. Sehingga dengan adanya program-program seperti ini tentunya akan mendukung ekosistem wirausaha di Indonesia. Dan kedepannya Indonesia sangat butuh wirausaha-wirausaha muda yang memang bisa berkembang kayak gitu. Karena ketika mereka berkembang, mereka bisa membuka lahan-lahan pekerjaan baru untuk masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak muda ini juga tidak hanya berharap pada fix industri yang sudah ada dan tidak hanya ingin menjadi bekerja di sebuah perusahaan, tapi mereka juga ketika mereka lulus, mereka punya kemampuan untuk membuat usaha dan mereka bisa merealisasikan usaha mereka, kemudian mereka bisa merekrut banyak orang, sehingga itu juga bisa menambah value dari mereka ketika mereka berkuliah. Selain itu, pembimbingan itu kalau mentoring di luar itu casnya luar biasa mahal. Tapi di sini kami sebagai dosen itu akan memberikan pengajaran yang baik. Dia bisa bertanya setiap saat sehingga anak-anak itu sangat teruntungkan mengikuti program ini. Oleh karena itu, dukungan kegiatan WMK di perguruan tinggi, baik itu yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi maupun ada support dari luar, itu menjadi penting. Dan kemudian sinergi perguruan tinggi dengan wirausaha-wirausaha yang lain atau usaha yang sudah berkembang, artinya yang mungkin memiliki omset ataupun pengalaman yang lebih banyak, itu juga menjadi tempat belajar gitu ya, wahana belajar bagi mereka sebagai wirausaha muda.
Jadi kalau ada program-program seperti WMK ini banyak di masyarakat, anak-anak yang ingin mandiri dengan cara menjadi seorang wirausaha itu akan terbantu. Karena jujur, orang akan menjadi wirausaha itu modalnya banyak. Dalam arti modal secara finansial dan modal sebagai wirausaha yang tangguh, harus mempunyai kegigihan, tidak boleh minder. Nah, di sini itu lengkap. Pendanaan sedikit juga ada, kemudian pembimbingan efektif, sehingga anak-anak itu kalau ada sesuatu yang belum diketahui, secepatnya ada mentor yang siap untuk memberitahu. Jadi mungkin program WMK yang sudah ada ini harusnya tidak punah, tidak harus di-delete, tetapi justru harus ada program-program yang lain yang mirip dengan WMK ini di masyarakat, apakah itu swasta dengan CSA dan sebagainya. Nah, itu akan membantu generasi muda untuk berani menjadi seorang startup bisnis. Harapannya semoga program ini tetap ada karena ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Dan saya melihat bahwasannya setelah program ini mahasiswa-mahasiswa ini sangat bersemangat begitu dan bertekad untuk melanjutkan wirausahanya. Jadi tidak berhenti pada program wirausahanya saja, tetapi kemudian setelah selesai programnya itu mereka akan melanjutkan, sehingga menurut saya ini sangat baik ya iklim ini untuk mahasiswa dan untuk perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Jadi kalau WMK ini harusnya tidak dihapus gitu ya, apalagi hilang gitu ya. Tapi ini harusnya diperpanjang, diperbanyak, kemudian juga durasi waktunya tadi saya sampaikan, durasi waktunya diperbanyak, kemudian juga materinya lebih banyak. Kemudian juga hal yang penting adalah penyesuaian dengan universitas tempat, artinya ada koordinasi gitu ya. Jadi ada penyesuaian universitas-universitas gitu ya. Jadi program dari Dikti ini kemudian disesuaikan dengan program yang ada di masing-masing universitas, sehingga ini sinkron, kemudian bisa menghasilkan suatu wirausaha yang memang berkompeten dan memang bermanfaat untuk anak-anak muda. Harapannya untuk program BMK ini ke depannya perlu evaluasi yang lebih kuat lagi, sehingga ke depannya harus ada program-program lanjutan, sehingga ketika program ini sampai dalam tahap prototype ataupun inkubasi prototyping, mungkin ada tahap-tahap ke depan ketika kemungkinan tidak akan semuanya dari mahasiswa itu programnya berjalan, bisnisnya, sehingga ketika bisnis-bisnis dari mereka yang berjalan mungkin bisa diinjek dengan program-program lanjutan dengan akselerasi, sehingga perusahaan-perusahaan mereka juga akan tetap terus tumbuh dan berjalan sehingga menjadi perusahaan besar juga. Jadi programnya bisa lebih berdampak lagi nantinya. Harapan saya bahwa generasi muda bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi juga dia bisa meng-create pekerjaan, meng-create bisnis, bisa menjaring banyak tenaga kerja yang akhirnya bisa memberikan kesempatan kerja, memberikan kesempatan untuk berdinamika dengan pemikirannya, dengan wawasannya, dengan ide-ide baiknya gitu, sehingga akhirnya banyak sekali perkembangan baik itu usaha, kerja maupun ilmu yang bisa dihasilkan dari wirausaha seperti ini.